Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah, ikhwan maupun akhwat para jamaah baik yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat maupun para pendengar dan pemirsa yang bergabung bersama Tarbiyah Sunnah Media di sore hari ini, ya sebagaimana rutin kita melakukan kajian tentang tafsir surah Al-Baqarah. Biidznillah ta'ala kita akan membahas di ayat yang ke-178-nya, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa adun ilaihi bi ihsan dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian melaksanakan qisas, yaitu berkenaan dengan orang yang dibunuh. Bahwasanya orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, maka hendaklah dia mengikutinya dengan cara yang baik dan membayar fidyah tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Para jemaah sekalian, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Dan sebagaimana sudah berulang-ulang dijelaskan oleh Syekh dalam ketika beliau menafsirkan banyak ayat yang berkenan dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman, maka itu menunjukkan bahwasanya perkara yang datang setelah ayat ini adalah perkara ima berupa perintah yang dikerjakan, yaitu memberikan kemaslahatan buat mereka, atau ima larangan yang harus mereka tinggalkan, yaitu akan membahayakan mereka, memberikan mudarat buat mereka. Sehingga apapun perkara-perkara yang datang setelah lafaz ya ayyuhalladzina amanu, maka itu erat kaitannya dengan keimanan. Termasuk ya ketika Allah Subhanahu wa taala ya berfirman kutiba alaikumul qisas, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian melaksanakan qisas. Diwajibkan kalian kepada kalian untuk melaksanakan qisas. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya terrealisasinya qisas itu merupakan bukti benarnya iman seseorang. Ya sebagaimana pada ayat-ayat yang serupa, misalnya ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian siam, puasa.
maka terrealisasinya puasa menunjukkan adanya benarnya iman orang tersebut. Ya. Dan pada ayat yang serupa juga demikian, ya, seperti misalnya ya tentang pembayaran hutang, ya alladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, wahai orang beriman, jika di antara kalian saling berhutang, maka catat hutang tersebut. Allah menyuruh dicatat hutang. Ya. Maka ini kita, bila kemudian seseorang ada transaksi hutang, kemudian hutang itu dicatat, maka itu menunjukkan ya, sempurnanya iman tadi seseorang tersebut, menunjukkan bahwasanya, menunjukkan benarnya iman orang tersebut. Nah, ini termasuk perkara yang juga harus kita perhatikan, karena memang kita sering ya kalau berhutang itu hanya sekedar modal percaya. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman, hai para sahabat. Kita tahu para sahabat orang ya adalah udul, orang-orang yang adil, orang terpercaya. Tapi Allah tetap wajibkan kepada mereka kalau ada hutang itu catat. Kalau ada hutang itu dicatat. Ya. Kamu kalau hutangnya di warung Tarbiyah Sunnah. Catat. Insyaallah. Kecuali kalau ditetapkan saksi, bisa kau percaya saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti pada kisah pada Nabi SAW menceritakan ada dua orang yang soleh yang itu untuk 1000 mereka orang ini meminjam ya kemudian 1000 dinar gitu ya kemudian mereka sepakat, kemudian orang yang meminjamkan bertanya, ya apa saksimu? Saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu akan kesolehan ini ketika dia menetapkan syahadat Allah, maka ditunaikan, ya. Dan kisahnya panjang. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mewajibkan orang beriman untuk melaksanakan qisas. Ya, untuk melaksanakan qisas. Ya. Qisas itu seperti pada ayat yang lain dalam surah Al-Maidah, an-nafsa bin nafsi wal ain bil ain. Jadi satu jiwa dibayar dengan jiwa. Jadi kisos itu ada orang membunuh, terhilangkannya jiwa, maka jiwa ini harus dibayar dengan jiwa juga. Walaupun sebagian riwayat, walaupun Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada surah Al-Maidah 40 ini wal ainu bil aini. Bila seseorang itu merusak mata, maka matanya juga harus dirusak. Ini juga masuk dalam pengertian qisas. Ya, seperti ya Allah juga ya Allah mengatakan wal juruhul qisas, adanya ya sesuatu adanya yang luka itu maka juga di qisas. Ya. Seperti pada kisah rontoknya gigi geraham seorang budak hamba wanita dari kalangan Bani Ansar. Maka Rasul mengatakan kitabullahi al-qisas. Maka ditetapkan qisas. Ketika ditonjok gitu kan, rontok gigi gerahamnya, maka tonjok di bagian gerahamna, untuk ditonjok bagian hidungna. Sama, ya tamasul. Ya, kalau kena geraham, maka yang harus rontok juga bagian gerahamnya. Termasuk mata. Kalau terjadi perkelahian misalnya secara Islam, ya. Kemudian ini kena mata, ya, maka datang ke pengadilan, maka pengadilan menetapkan qisas, matanya juga harus dilukakan dengan yang sama. Ya, apalagi nyawa. Nah, ayat ini membicarakan tentang nyawa, pembunuhan. Paham? Pembunuhan. Bahwasanya al-hurru bil hurri, bila yang dibunuh itu orang merdeka, yang membunuhnya, maka yang membunuhnya juga harus dibunuh. Walaupun dia orang merdeka. Apalagi kalau dia seorang budak hamba sahaya.
Apalagi kalau dia budak hamba saya. Ya. Jadi bila orang yang merdeka dibunuh, maka yang membunuh walaupun dia orang merdeka juga dibunuh. Wal abdu bil abdi. Ya. Dan bila yang dibunuh adalah hamba sahaya, maka yang dibunuh juga hamba sahaya. Muncul kasus bila yang dibunuh adalah hamba sahaya, membunuhnya adalah orang merdeka. Sementara Allah mengatakan wal abdu bil abdi, bila dibunuh hamba sahaya, maka yang dikisos juga harus hamba sahaya. Ya. Misalnya yang dibunuh hamba sahaya, yang membunuhnya orang merdeka. Yang membunuhnya orang merdeka. Maka muncul pertanyaan, apakah orang merdeka ini tidak dikisos berdasarkan ayat ini? Kalau menyatakan bila yang dibunuh hamba sahaya, maka yang dikisos adalah harus setara. Berarti kalau yang membunuhnya adalah orang merdeka, maka dia bebas tidak dikisos. Ini ikhtilaf ulama dalam masalah itu. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi yang rajih tentunya adalah tetap dibunuh. Tetap dibunuh. Berdasarkan ya, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ada seorang majikan membunuh budak milik hamba sahayanya, faqatalnahu, maka kami juga akan bunuh majikan itu. Padahal majikan jelas orang merdeka. Yang dibunuhnya budak hamba sahaya. Ya. Kalau majikan yang membunuh budak hamba sahaya sendiri, maka faqatalnahu, kata Nabi, kami juga akan kisos si majikannya. Apalagi kalau yang membunuhnya bukan majikannya, orang lain. Walaupun orang lain, ya, yang majikan jelas statusnya orang merdeka. Oh, majikan yang membunuh aja sama Nabi dikisos kok. Ya, apalagi kalau yang membunuhnya bukan majikannya, walaupun dia orang merdeka. Kalau sesama budak selesai. Ayat ini berlaku al-abdu bil abdi. Yang membunuh itu hamba sahaya, yang membunuhnya ya hamba sahaya, ya selesai. Kalau yang membunuhnya orang merdeka, ya. Sementara Allah mengatakan al-hurru bil hurri. Kalau yang dibunuhnya merdeka, ini merdeka. Bagaimana kok yang dibunuhnya hamba sahaya, yang membunuhnya orang merdeka? Jawabannya juga dibunuh. Pun sama sebaliknya. Bila yang dibunuh orang merdeka, ya kan? Yang membunuhnya budak hamba sahaya, apakah yang dibunuh adalah majikannya? Jawabannya juga sama. Demikian juga al-unsa bil unsa. Wanita dengan wanita. Muncul pertanyaan, bagaimana bila yang membunuhnya adalah laki-laki? Atau yang dibunuhnya adalah laki-laki? Yang membunuhnya laki-laki, yang dibunuh perempuan. Apakah laki-laki dikisos atau sebaliknya? Ketika yang dibunuh adalah laki-laki, apakah wanita dikisos? Jawabannya iya, juga dikisos. Ya, juga dikisos. Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di mengartikan al-hurru bil hurri, maksudnya adzakar bidzakar, laki-laki dengan laki-laki. Dia tafsirkan al-hurru itu yang bebas itu maksudnya juga laki-laki. Jadi intinya nyawa dibayar nyawa, itu kesimpulannya kisos itu. Ya. Bila kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-hurru bil hurri, ditegakkan kisos, orang yang dibunuh ini orang merdeka, yang membunuhnya juga orang merdeka, yang dibunuh orang merdeka, maka ditegakkan kisos. Walaupun yang penting statusnya merdeka. Walaupun ada perbedaan
Misalnya status ekonomi, yang dibunuh teh orang kaya, ya kan, pejabat, ya, orang hebat, yang membunuhnya orang miskin, nggak sekolah, tetap ditegakkan qisas. Ataupun sebaliknya, yang dibunuh adalah orang miskin, rendahan, ya, yang membunuhnya adalah orang pintar, kaya, jago, pejabat, tetap ditegakkan qisas. Jadi ini makna al-hurub bil huri. Dia kalau statusnya yang penting merdeka jangan merdeka, tidak peduli perbedaan, ya, ikhtilaf anwa, ya, bi junubin ukhra. Tidak peduli perbedaan pada sisi yang lain. Yang penting kalau merdeka, merdeka sudah. Merdeka jangan merdeka. Yang merdeka dibunuh, dikisus, yang membunuh juga, ya, dikisus juga dibunuh orang merdeka ini, walaupun ada perbedaan status tadi. Jadi tidak kemudian kalau status ekonominya berbeda, jawab berbeda, maka kisos tidak berlaku. Tidak berlaku, tetap di kisos dilakukan, ya, diperlakukan kisos. Ya, demikian juga hamba dengan hamba. Misalnya hamba ini dijual harganya 10 juta. Yang ini harga jualnya 1 juta misalnya. Karena di masa Nabi SAW perbudakan itu, budak hamba saya kan terjadi dan boleh diperjualbelikan. Dan harga budak hamba saya itu juga berbeda-beda tergantung kualitas budak hamba saya tersebut. Yang mana si pemiliknya tahu ini barang saya bagus, maksudnya begitu. Budak hamba saya ini bagus, saya jual mahal. Ya, karena dia punya kemampuan ini segala macam, maka saya jual mahal. Maka kemudian bila budak hamba saya yang mahal ini dibunuh oleh budak hamba saya milik orang lain dengan yang memang kualitasnya rendah, tetap ditegakkan hukum kisos. Itu maknanya al-abdu bil abdi. Demikian juga wanita dengan wanita. Gak peduli wanita ini mau anak pejabat, wanita ini cantik atau tidak, wanita ini sekolah tinggi atau tidak, kalau dia membunuh kisos ditegakkan. Kisos ditegakkan, ya. Dan sudah kita sebutkan tadi bagaimana kalau perbedaan antara merdeka dan budak, laki dan perempuan, jawabannya sama. Ikhtilaf ulama, tapi yang rajih di Syekh Utsaimin dan saya juga merojihkan itu, yang rajih adalah apa? Tetap diperlakukan hukum kisos. Tetap diperlakukan hukum kisos. Kan sebagian ulama ada yang menyatakan bila yang dibunuhnya itu budak hamba saya, yang membunuhnya adalah orang merdeka, maka kisos tidak ditegakkan. Ya, ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga gurunya Syekh Abdul Razak Sa'di dan ulama-ulama yang lain. Dan ini yang rajih. Ya. Lalu bagaimana bila kemudian keluarga auliaul maktul, keluarga dari yang dibunuh, kita nggak menyebutnya korban ya, karena kok korban tuh kesannya dia tidak bersalah gitu kan? Kan bisa saja dua-duanya salah tapi ini keburu dibunuh gitu kan? Jadi tidak selamanya bahwa orang yang dibunuh itu pasti benar gitu kan? Ya, tetapi dalam Islam, ya, hukum pembunuhan, ya dia dibunuh. Seperti ada sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Para sahabat keheranan, ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul? Ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, kami faham. Pembunuh masuk neraka, wajar. Tapi mengapa yang dibunuh juga masuk neraka? Faqala Rasulullah SAW, fa'innahu kana harisan fi qatil akhihi. Mengapa juga masuk neraka? Karena yang dibunuh juga bersemangat ingin membunuh saudaranya, cuman keduluan. Sama-sama yang ngebunuh. Ya, sama-sama pengen membunuh. Ya, apalagi kalau yang dibunuh ini tidak ada niat
membunuh. Namun kisos tetap ditegakkan. Lalu bagaimana bila keluarga dari yang membunuh memaafkan? Dengan banyak sebab, ya mungkin kata Syekh Utsaimin, ya mungkin karena melihat bahwa ya kalau ini dibunuh, kasihan mungkin anak istrinya, mungkin anaknya banyak, orangnya tidak mampu, gitu kan? Maka si keluarga dari yang dibunuh mungkin kasihan, gitu kan? Kasihan. Sudahlah, kalau dibunuh nanti bagaimana keadaan keluarganya terlantar, dimaafkan. Boleh atau tidak? Boleh. Karena Allah menyatakan barang siapa yang memperoleh pemaafan dari saudaranya. Maksudnya dari saudaranya itu bukan dari pemaafan dari yang dibunuh. Udah meninggal, gak bisa memaafkan. Tapi maksudnya dari keluarga dari yang dibunuh memaafkannya. Ya, maka hendaklah dia mengikutinya dengan cara yang baik. Ya. Dan maksudnya mengikuti dengan cara yang baik, yaitu maksudnya orang yang memaafkan dari keluarga ini, ketika dia memaafkan, mengikutinya dengan cara yang baik. Jangan sampai bari memaafkan, bari manawal adha. Siamah, lamun ku saya gak dimaafkan mah, paeh siamah. Oh, gitu kan? Apa ya disebut nanti? Diungkit-ungkit. Dia itu, disebar ke masyarakat. Dia itu kok keluarga kami gak maafkan. Wah, dia mah gak akan bisa kayak begini. Itu gak boleh. Kalau sudah memaafkan, tiba bil ma'ruf. Ikuti dengan kebaikan. Jangan diikuti dengan keburukan dengan mengungkit-ungkit pemaafannya tersebut. Adapun yang dimaafkan, wa'adun bi ihsan, maka dia membayar diat. Ya, membayar diat, denda. Membayar denda. Dan dendanya berdasarkan kesepakatan tentunya. Ya, kalau keluarga pembunuh menyatakan bahwasanya ya harus bayar sekian miliar misalnya. Ya di zaman Nabi kan 100 ekor unta diat itu. Ya, 100 ekor unta. Jadi yang dibunuh itu dalam syariat Islam itu bayar 100 ekor unta. 100 ekor unta, satu ekor jatuhnya misalnya 50 juta, berarti sekitar 50 100 kali 50, 5 juta, 5 miliar. Kalau harga untanya 50 juta, itu 5 miliar itu. Diatnya dia bayar 5 miliar. Ya. Dan kalau ternyata yang membunuhnya tidak mampu, maka ini kembalikan kepada tanggung jawab pemerintah tentunya. Dan penegakan hukum kisos pun, ingat ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Dia dibunuh, wah tiba-tiba si keluarga bereaksi, bunuh juga dia. Langsung bereaksi. Enggak, itu harus masuk dalam peradilan dulu. Masuk dalam hukum peradilan dulu. Tidak bisa langsung si keluarga dibunuh langsung bereaksi membunuh. Nanti akhirnya gak selesai. Akhirnya ini menyerang membunuh, ternyata membunuhnya dua. Karena si keselnya kan, tadi yang membunuh bapaknya kagok sekalian, bini sekalian dibunuh, udah kesel teh. Panjang urusan. Kalau itu bereaksi dari masing-masing masyarakat. Gak bisa. Harus dikembalikan kepada peradilan. Dia menetapkan hukum kisos. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa faman ufiya lahu min akhi syai'un fatiwa bil ma'ruf wa adu ilaihi bi ihsan, dan barang siapa memperoleh pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan itu mengikuti dengan cara yang baik, dan yang dimaafkan itu hendaklah dia membayar tebusan kepadanya dengan baik pula. Ya. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Rabbmu. Keringanan dan rahmat dari Rabbmu. Artinya yang tadinya
ditetapkan kisos, yang membunuh juga dibunuh, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan. Bila ternyata keluarganya memaafkan, maka Allah izinkan itu menjadi sebuah syariat. Dan itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika memang yang membunuh juga dibunuh, itu juga merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Dzalika takhfif min rabbikum wa rahmah." Ya, itulah bentuk keringanan yang Allah berikan kepada kalian ketika tadinya kisos. Maka hanya membayar tebusan. Berubahnya kisos menjadi bayar tebusan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keluarga yang dibunuh menerima diat, kan boleh. Karena memaafkan, dia boleh menerima diat. Ini pun juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan mungkin kita berpikir, aduh kalau sudah memaafkan mah tuh udah maafkan untuk minta duit segala gitu kan. Maafkan untuk minta naon-naon gitu. Enggak. Allah mengatakan keringanan itu untuk yang keluarga, kalau untuk yang membunuh, dan juga dari keringanan untuk yang membunuh merupakan kasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, keringanan yang tadinya dari kisos berubah menjadi bayar tebusan, itu rahmat kepada yang membunuh. Kemudian bahwa keluarga yang membunuh menerima diat dari pembunuh, ini juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian Allah tutup ayat itu dengan kalimat, "Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim." Maka barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia mendapatkan adab yang sangat pedih. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Bila keluarga yang dibunuh memaafkan dan sudah menerima tebusan, entong dipapanjang deui, muncul dendam, aing mah pokoknya. Kenapa? Karena para ulama menetapkan dalam ayat ini, pemaafan itu misalnya begini, yang dibunuh bapaknya, keluarganya itu mungkin ada anak, ada istri, ada kakak adik. Bila salah satu saja bisa dari anaknya atau istri memaafkan, anaknya gak setuju, maka kisos dibatalkan. Kisos dibatalkan. Cukup satu saja yang memaafkan, itu sudah kisos gak boleh ditegakkan. Jadi tidak harus sepakat seluruh anggota keluarga, ya harus sepakat kita maafkan. Kalau ikhtilaf, saya memaafkan, ini di kisos, enggak, diambil yang ya satu saja yang memaafkan, itu sudah. Walaupun yang memaafkan ini, dapat warisan yang paling kecil. Walaupun memaafkan dapat warisan yang paling kecil. Atau apalagi, atau biasa nggak mau, kalau memaafkan ya sudah, udah dibunuh, ya mati ya sudahlah, saya maafkan aja. Kenapa? Warisan dari yang dibunuh ini banyak gitu. Saya dapat paling banyak karena laki-laki, gitu kan? Yang perempuan dapat ikan setengah, satu bagian, laki-laki dua. Nah si laki saya nggak perlu kisos lah. Waris juga udah banyak, ngapain dengan kisos karunya, gitu kan? Maka kisos dibatalkan. Atau sebaliknya, yang mendapatkan warisan paling banyak udah merasa, kalau soal duit saya udah banyak, ngapain Anda bayar diat, saya nggak perlu. Karena dia berpikir apa? Warisan ya sudah banyak kan. Ente bayar diat, ngapain? Nggak ada pengaruh bayar diat. Anda bayar 5 miliar, warisan dapat 100 miliar. Tapi sakit hati saya nggak mudah. Tapi ternyata yang perempuan memaafkan. Dia mendapatkan warisan yang paling sedikit, memaafkan, maka kisos tetap harus dibatalkan. Kisos tetap dibatalkan. Ya. Ini saya waktu membahas ayat ini belajarnya agak mengerut kening ini. Karena ini masalah qadha ya, masalah penetapan hukum, peradilan. Jadi ketika menjelaskan ini harus sesuai dengan status hukum. Ya. Bila kemudian sudah terjadi pemaafan, sudah terjadi penerimaan tebusan, maka jangan lagi sampai diperpanjang, diungkit-ungkit lagi. Sudah selesai. Kalau ternyata
Ya, kisos dibatalkan hanya karena satu pihak dari keluarga yang dibunuh setuju, yang lain tidak setuju. Pengadilan telah menetapkan bahwa ini kisos tidak, karena pembunuhan sudah terjadi. Ya, diat saja yang dilakukan, bayar tebusan kepada yang membunuh, membayar tebusan, sudah selesai. Kalau ternyata kemudian ini masih dilanjutkan, Allah ancam yang masih memperpanjang, apalagi sampai pada tindakan yang berikutnya, maka diancam dengan adab yang pedih. Berarti kalau ternyata yang ini berpanjang sampai terjadi pembunuhan, dibuka kasus baru lagi. Plus diancam dengan adab yang pedih. Ya, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika meringankan hukum kisos dengan kemudian menerima pemaafan dan bayar fidyah, Allah menyatakan dzalikum takhfifum mir rabbikum warahmah. Itu ada keringanan dan rahmat dari Rabb kalian. Allah menggunakan lafaz Rabb. Bukan menggunakan kata dzalika takhfifum min ilahikum warahmah, tapi menggunakan lafaz dzalikum takhfifum mir rabbikum, artinya rububiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb adalah menetapkan hukum. Menetapkan hukum. Dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kandungan Rob itu kan adalah apa? Mencipta, memiliki dan mengatur. Pengaturan Allah baik yang bersifat kauniyah maupun bersifat syar'iyah. Ketika Allah menyatakan inilah hukmu illa lillah. Penetapan hukum itu adalah milik Allah. Ya, yadakhulu fi hadzal hukum kauniyan kana au syar'iyyan. Baik hukum dan mengatur alam semesta, dunia dan akhirat itu milik Allah, maupun menetapkan hukum syar'i itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan makna Allah sebagai Allah Rabbul Alamin. Maka ketika Allah meringankan hukum berubahnya kisos menjadi bayar tebusan, itu karena Allah Rabbul Alamin memiliki sifat apa? Rahmat. Yang mengatur hukumnya dengan penuh kasih sayang. Dari ayat tadi kita berikan beberapa faedah. Faedah ini sebenarnya kita buat poin-poin. Pada dasarnya saya sudah sampaikan semua intisari dari tafsir dari ayat tersebut, ya, yang saya sampaikan secara bebas. Faedah pertama dari ayat tadi, ahamiyatul qisas. Pentingnya kedudukan melaksanakan kisos. Karena Allah Subhanahu wa taala ya menyodorkan, mengetengahkan hukum kisos ini kepada orang beriman dengan bentuk panggilan, ya ayyuhalladzina amanu. Agar orang beriman satu memberikan perhatian dan agar tahu bahwa ini urusannya penting. Dan ini urusannya penting. Faedah yang kedua, anna tanfidhal qisas min muqtadal iman. Terrealisasinya kisos merupakan konsekuensi iman. Itu sudah saya sampaikan tadi. Faedah berikutnya, bila kemudian, jadi ada kalau tadi mantuk namanya kalau dalam ilmu tafsir, ini ada mafhumnya. Kalau mantuknya begini, mantuknya itu orang yang melaksanakan kisos menunjukkan itu bagian dari imannya. Berarti mafhumnya orang yang tidak melaksanakan kisos berarti ada yang kurang dari imannya. Paham ya? Ya, kok mantuknya itu berarti ketika dia melaksanakan kisos menunjukkan ya benarnya imannya. Mafhumnya bila tidak dilaksanakan kisos maka menunjukkan kurangnya imannya. Faedah berikutnya dari ayat tersebut, yaitu ketika Allah menyatakan diwajibkan, wahai orang beriman diwajibkan kepada kalian kisos. Diwajibkan berarti wujubu tamkin fil kisos. Wajibnya menegakkan hukum kisos. Ya. Dan ketika ditegakkan, hendaklah memperhatikan tamasul bainal qatil wal maqtul, yaitu apa? Yang merdeka dengan yang merdeka.
yang hamba dengan yang hamba. Jangan sampai begini, ketika ada seorang majikan membunuh majikan batur gitu kan, kemudian dia ingin yang dikisusnya adalah budak hamba sayanya gitu kan, karena dia merasa punya budak hamba saya yang ada nyawa kan, dia nggak mau kehilangan nyawa, udah dikisusnya budak hamba saya saja. Tidak, enggak. Kalau yang membunuhnya yang dia adalah orang merdeka, yang dibunuh orang merdeka, ya dia juga harus dibunuh. Tamasul, ya, hamba dengan hamba, ya, wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki, walaupun berbeda status ekonomi dan seterusnya, maka tetap ditegakkan hukum qisas dengan memperhatikan tersebut. Dan di antara faedah dari ayat tadi, bagaimana dengan kasus yang sudah saya sebutkan tadi. Bila yang dibunuhnya budak hamba saya, yang membunuhnya orang merdeka. Atau yang dibunuhnya perempuan, yang membunuhnya laki-laki. Atau sebaliknya. Ini ikhtilaf ulama. Ada menyatakan tidak ditegakkan qisasnya. Pendapat yang kedua menyatakan ditegakkan qisasnya, dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kedua. Ya, Syekh Muhammad Utsaimin ya berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Abu Daud, ya, ketika sang majikan orang merdeka membunuh budak hamba sahayanya. Apakah hukum qisas ditegakkan atau tidak? Maka kata Nabi SAW, man qatala abdahu faqatalnahu. Ya, wa man jada'a abdahu jada'nahu. Kata Nabi, siapa yang membunuh budak hamba sahayanya, kami akan bunuh dirinya. Menunjukkan pada, ya, ketika beda status pun ditegakkan hukum qisas. Ini pendapat yang rajih. Ya, ini pendapat yang rajih. Termasuk ketika yang dibunuh perempuan, yang membunuh adalah laki-laki, tetap ditegakkan hukum qisas. Lalu apa faedah merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita? Maksudnya dari sisi status tadi, status yang di luar tadi. Bila yang ini kaya, ini miskin, tetap. Misalnya yang dibunuh orang merdeka, ya, itu miskin. Yang membunuh kaya, tidak lantas gugur hukum qisasnya. Paham nggak maksudnya? Jadi sudut pandangnya yang harus diperhatikan. Di antara faedah ayat tadi adalah jawazul afwi anil qisasi ila diyah. Bolehnya, ya, dimaafkan, ditegakkan hukum qisas dengan cara membayar tebusan diat, ya, membayar diat, membayar tebusan. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman, faman ufiya lahu min akhi, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, ya, syai'. Jadi antum kalau belajar qawaidul usul, kata man syartiyah, di sini hurufnya diawal dengan huruf syarat. Faman, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, syai'un. Syai'un ini nakirah. Dalam qawaidah usul, lafaz nakirah, an-nakiratu, ya, ad-dakhilatu ila ad-dakhilatu fi siyaqi syarat tufidul umum. Ya. Syai' di sini artinya tadi satu saja dari keluarga yang dibunuh memaafkan, nah gitu maksudnya. Syai' satu saja. Mau maksudnya syai' di sini satu saja, mau dia dapat warisan yang paling sedikit, maupun dapat warisan yang paling banyak, itu maksudnya diratakan. Ya, ini masuk dalam kaidah mutlak dan muqayyad. Ya, mutlak dan muqayyad. Maka satu saja dari keluarga, misalnya syekh itu kecil, dia mendapat warisan yang paling sedikit, memaafkan sang pembunuh,
Ya. Maka kisos kisos dibatalkan sambil membayar tebusan si pembunuh ini. Kemudian jadi tekankan oleh Syekh Utsaimin pada faedah berikutnya, anau idza afa ba'dul awliyai anil qisas saqatul qisas fi haqqil jami'. Ya, jika sebagian keluarga dari yang dibunuh, ya, satu bagian saja, tidak seluruhnya, memaafkan, maka saqatul qisas fi haqqil jami'. Maka kisosnya dibatalkan dan sudah mewakili keseluruhan dari keluarga yang dibunuh. Ya, keluarga yang dibunuh. Ya. Wal qisasu la yataba'adu, ya, karena kisos itu tidak disepakatkan harus semuanya sepakat. Kemudian ayat ini juga menjadi dalil dalam masalah akidah. Ketika Allah menyebutkan faman ufiya lahu min akhihi syai', barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Dimaafkan dalam hal apa? Karena telah apa? Karena telah membunuh. Allah masih menyebutkan bersaudara sesama mukmin, menunjukkan membunuh tidak mengeluarkannya dari iman. Hadhihi min aqidati Ahlussunnah wal Jamaah. Ini merupakan bagian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. yakni anna fa'il kabirati la yakhruju minal iman. Bahwa pelaku dosa besar itu tidak keluar dari iman. Tidak keluar dari iman. Contohnya membunuh. Membunuh itu dosa besar. Kecuali pada dosa-dosa besar yang memang ada dalil dia keluar dari agama. Contohnya apa? Contohnya kufur. Contohnya syirik. Contohnya sihir. Masuk dalam dosa-dosa besar yang berkonsekuensi keluar dari agama. Adapun di luar dari itu, maka ini tidak mengeluarkannya dari agama dengan dalil pula, yaitu diantaranya pembunuhan. Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pembunuh yang kemudian dimaafkan. Allah masih menyebutkan faman ufiyallahu min akhihi, barang siapa dimaafkan oleh saudaranya. Konteksnya ini tentang orang beriman, maka Allah masih menggambarkan sang pembunuh masih ada iman, tidak mengeluarkannya dari iman. Sehingga ayat ini menjadi ar-raddu ala ta'ifatain mubtadi'ataini. Ayat ini menjadi bantahan kepada dua golongan dari kalangan bid'ah, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Yang mana Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Mu'tazilah menyatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu kafir tidak, mumin tidak. Manzilatun baina manzilatain. Kalau Khawarij takfirul kabair. Kalau takfiru fa'il kabair atau fa'il kabirah. Kalau Khawarij meyakini orang yang melakukan dosa besar kafir di dunia. Wal Mu'tazilatu yaqulun anna fa'il al-kabirah laisal mu'minan wala kafiran, manzilatun baina manzilatain. Ada Mu'tazilah berpendapat dia tidak kafir, tidak iman, tapi di antara kedua-duanya. Dikatakan iman tidak, dikatakan kafir bukan, di antara kedua-duanya. Walakinnahuma ittafaqa anna fa'il kabirat fil akhirati khalidun fin nar.
Akan tetapi keduanya sepakat di hari kiamat bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka selama-lamanya. Ini mazhab Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Apa perbedaannya? Khawarij Mu'tazilah terhadap pelaku dosa besar? Apa perbedaannya? Kalau Khawarij kafir. Kafirnya pakai F ya, jangan pakai P. Kafir, jangan pakai P. Kafir, kafir. Kafir. Kalau Mu'tazilah tidak kafir, tidak iman. Kesamaan mereka di hari kiamat kekal di neraka selama-lamanya. Ini sama-sama. Jadi Mu'tazilah menetapkan pelaku dosa besar di akhirat mukhlidun finnar. Kekal di neraka selama-lamanya. Adapun di dunia, Khawarij menetapkan kafir, Mu'tazilah antara kafir dan iman. Adapun ahli sunnah, apa? Apa ahli sunnah? Dunia dan akhirat, bagaimana ahli sunnah? Ahli sunnah menetapkan apa? Dia mukmin dengan iman yang tidak sempurna. Statusnya tetap satu, apa? Mukmin saja. Tapi tidak sempurna imannya. Paham ya? Adapun di akhirat, ya. Adapun di akhirat, ya, yaqulu ahlussunnah wal jamaah anna fa'il kabirah tahta masyiatillah. In sya'a afa anhu wa in sya'a adzabahu. Adapun di akhirat, ahlussunnah berpendapat pelaku dosa besar di akhirat kalau Allah berkehendak Allah maafkan langsung masuk surga. Kalau Allah berkehendak Allah adab dia di neraka sampai walakin la yakhlud finnar, sampai semua dosanya selesai habis, baru kemudian dipindahkan ke dalam surga dan kekal di surga selama-lamanya. Makanya ya Ahlussunnah ya menetapkan siapapun yang mati dalam keadaan muslim, siapapun yang mati dalam keadaan muslim, selama dia tidak murtad, tidak kafir, pasti dia masuk surga, pasti masuk surga. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya ya ayadukhulu fil jannah dukhulan awaliyan mubasyaratan atau yunzar yantadir wa yu'adzab awalan wa la yadkhul jannata mubasyaratan. Ya. Kata yang membedakannya adalah apa? Apakah masuk surganya langsung atau mampir ke neraka? Dan itu yang membedakannya. Tapi berulang saya sampaikan, walaupun begitu kita tidak boleh punya keinginan sama sekali kan baik neraka khala dan nu penting masuk surga, jangan. Karena kita tidak akan bisa sanggup menahan adab Allah di hari kiamat. Jangankan di hari kiamat, ada seorang sahabat ya, dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit yang sangat parah. Sekian lama sakit sampai ya badannya kurus kering, tinggal kulit dan tulang. Nabi menjenguk sahabat ini lalu merasakan aneh, lalu berkata, atad'u Allah syai'an, apakah engkau pernah meminta sesuatu kepada Allah, berdoa? Ya Rasulullah, aku pernah minta kepada Allah agar hukumanku di akhirat disegerakan di dunia, agar nanti di akhirat tidak dihukum lagi. Subhanallah. Lalu berkata subhanallah, maksudnya Allah, la tutiqu, engkau tidak akan sanggup. Engkau tidak akan sanggup apa? Menahan adab Allah yang Allah segerakan di dunia. Komodai di akhirat, begitu loh. Di dunia saja seorang mukmin tidak akan sanggup. Seorang manusia tidak akan sanggup menahan adab Allah yang Allah segerakan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Di dunia orang sakit, misalnya sahabat ini sakit, dia masih bisa minum, masih ada bersakit bersenyum karena melihat ada merawatnya. Di akhirat tidak bisa. Tidak ada hiburan sama sekali di akhirat bagi orang yang masuk neraka. Jadi jangan pernah kemudian kita berpikir sedikit pun kembali mampir di neraka walau nanti surga. Jangan.
Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa nas'alullah ay yaj'alana min ashabil jannah dukhulan awaliyan. Amin Allahumma amin. Kemudian kita lanjut kepada ayat berikutnya. Itu kurang lebih beberapa faidah dari Al-Baqarah 178. Kita lanjut pada 179 melengkapi tentang kisos tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'alakum tattaqun." Dan dalam kisos itu ada kehidupan bagi kalian. Ya, wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Jadi Allah mengatakan penerapan hukum kisos itu ya merupakan apa? Merupakan kehidupan. Maksud kata Syekh Utsaimin, Allah menyebutnya kehidupan sebagai bentuk pengagungan perkara kisos. Ya. Dan tujuan ditegakkan kisosnya itu adalah apa? Agar seseorang meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga maksudnya lakum tattaqun, ya, agar kalian bertakwa dengan cara menjauhkan diri dari pembunuhan. Mengapa kemudian ya kita tidak akan panjang lebar-lebar, kita ambil satu faedah saja yang merupakan pelengkap dari ayat 1 Al-Baqarah 178-nya. Mengapa Allah menyebutkan kisos ya merupakan kehidupan, padahal kisos itu ada yang dibunuh kan? Betul atau tidak? Jawabannya basit, gampang. Kalau kisos tidak ditegakkan, ya misalnya yang dibunuh teh satu, ya kisos nggak ditegakkan, yang membunuhnya nggak dibunuh. Apa yang terjadi bila keluarga pembunuhnya ingin membalas? Maka yang dibunuh bisa lebih banyak. Betul nggak? Bukan saja yang membunuh yang akan dibunuh, tapi juga keluarga juga dibantai karena dendam dia. Maka lebih baik membunuh satu menyelamatkan yang lain. Itulah mananya apa? Kehidupan. Dibanding mempertahankan yang satu, korban bertambah. Ya. Itu maksudnya kehidupan. Kedua, bahwasanya Allah menyebutkan kisos itu sebagai sebuah hukum. Kalau orang membunuh, maka dia akan dibunuh. Berarti orang itu ketika akan membunuh akan mikir. Betul nggak? Mikir, kalau saya bunuh, saya kita mati. Kasihan orang kayak mati. Akhirnya mikir-mikir kalau membunuh. Paham? Nah, dilihat dari dua sisi itulah Allah menyebutkan bahwa kisos ini merupakan apa? Penegakan hukum agar kehidupan itu terjaga. Dalam bentuk satu, bila orang tahu bahwa dia membunuh, nanti dia akan dibunuh, dia akan berpikir untuk membunuh. Maka kehidupan tetap terjadi. Kedua, kalau saat pembunuhan terjadi, ya, dan hukum itu ditegakkan, maka yang dibunuh adalah yang membunuh satu saja. Tapi kalau nggak ditegakkan, maka keluarga yang dibunuh akan membalas. Keluarga yang dibunuh bisa lebih banyak. Yang mestinya yang dibunuh satu malah lebih banyak. Faham ya? Inilah makna walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam kisos itu ada kehidupan ya bagi orang-orang yang cerdas. La'allakum tattaqun, agar kalian apa? Bertakwa kepada Allah dengan tidak sembarangan membunuh orang. Kalau kalian membunuh, kalian juga akan dibunuh. Ya, seperti itu. Demikian para jamaah sekalian, ya, dua ayat yang langsung kita selesaikan karena berkenan dengan masalah pembahasan qisas, ya. Dan insyaallah pada waktu akan datang kita akan bahas masalah yang lain. Jadi kalau kemarin itu pembahasannya tentang
iman, kufur, kemudian Bani Israel dan Musa, sekarang sudah mulai menginjak kepada pembahasan hukum-hukum. Ya, bahas hukum. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah pembunuhan, nanti bahas masalah sedikit masalah waris, membahas tentang masalah haji, ya, kemudian membahas masalah dalam Al-Baqarah juga dibahas tentang masalah nikah, cerai, talak, rujuk, ya, masa iddah bagi yang meninggal, bagi yang bercerai itu juga dibahas dalam surat Al-Baqarah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudian untuk bisa menyelesaikan tafsir Al-Baqarah, dan kalau tafsir Al-Baqarah sudah selesai, ya mungkin kita akan istirahat. Ya. Mungkin ganti materi atau ganti pemateri insyaallah taala. Baik, ada pertanyaan? Fadhal, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, apakah ketika kisah ditegakkan atau dimaafkan dengan membayar tebusan atau diad, itu menghapus dosa si pelaku pembunuh atau tidak gitu? Terima kasih. Iya, sahih. Iya. Karena dibunuh itu mengerikan. Bahkan para ulama ketika dia menetapkan kisos, maka dibunuhnya dengan cara apa dia dibunuh? Waktu dia membunuhnya dengan cara apa? Dengan cara itulah dia dikisos. Ketika dia membunuhnya ditikam, maka kita tegakkan dia juga harus ditikam. Ketika dia membunuh dia dengan cara melempar batu, maka ketika dia dikisos tegakkan dia juga dilempar batu. Ketika dia membunuh, orang yang bunuh dia lemparkan dari atap rumah, maka juga itu dia dilempar dari atap rumah. Itu bukan perkara mudah, dan itu sudah menghapus dosa dia. Dengan segerakan hukumannya di dunia itu otomatis. Ya, Allah misal. Kalau membunuhnya dengan pisau silet, maka dia juga dimutilasi, maka di kisah juga dimutilasi dia. Iya, seperti itu penerapan hukum kisos. Jadi bukan kisos dibunuh langsung, waktu dia bunuh dia memutilasi, waktu dia dikisos dia main dipenggal aja kepalanya tuh, ditembak gitu. Enak betul. Waktu yang orang yang dibunuh itu, waktu dia dibunuh pasti dia merasakan penderitaan, dia juga merasakan penderitaan yang sama. Ya, seperti itu. Allahumma bissawab. Lebih lagi? Tadi yang ngacung? Enggak. Itu tuh sebelah kanan. Oke, bismillah. Ustadz izin bertanya. Terkait masalah kisos ini, apakah berlaku juga hukum kisos kepada orang yang membunuh dengan konteks membela diri dari orang jahat yang akan membunuh orang tersebut? Oke, syukuran tuh. Tayyib. Ini kasusnya beda. Kalau dia membunuh karena merampok, dia membunuh, ya. Kemudian ini sama-sama ingin membunuh karena perkelahian dan membunuh, maka ditegakkan hukum qisas. Adapun membela diri, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bila orang kemudian ya, dia membela kemudian dia matinya mati syahid. Dalam hadis yang sahih disebutkan demikian. Ya. Kalau dia mati syahid, maka masa ketika orangnya dia membela kemudian dia mati dihitungnya dia harus dikisos? Tidak berlaku tentunya. Ketika kita bela diri, kemudian dalam membela itu membuatkan orang itu mati, maka tidak berlaku hukum kisos. Ya, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Entah kalau nanti ada rinciannya ya, nanti coba kita buka-buka lagi ya. Khawatir kurang pas jawabannya. Allah a'lam bishawab. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kalau orang yang membunuh dihukumi dengan hukum positif atau hukum negara yang mana tidak menegakkan syariat, apakah
di kisos dihukum mati kembali, si pembunuhnya akan diampuni dosanya nanti di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Kalau sudah pakai hukum positif, Allahu a'lam bishawab. Nggak tahu saya. Yang jelas bahwasanya kisos ini merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kemudian seorang yang mendapatkan jabatan dia tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdosa. Dia berdosa. Ya. Adapun rakyatnya yang kemudian dia tidak melakukan kisos, maka dia tetap harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak juga bisa, udah aja saya ini pengen tobat, udah aja saya pergi ke Arab Saudi gitu kan, misalnya di kisos gitu. Pemerintah Saudi juga tidak akan mau menegakkan kisosnya, karena itu bukan wilayah kekuasaannya dan nggak boleh. Ya, maka ketika sang hakim ini tidak menegakkan hukum kisos, maka dia berdosa, tidak menegakkan hukum Allah. Adapun rakyatnya, ya dia harus tetap bertobat dengan tobat yang sungguhnya dari pembunuhan tersebut. Dan sebisa mungkin kalau bisa dia berusaha untuk mendekati keluarga yang dibunuh, apa yang bisa dia bayarkan, dia bantu untuk sebagai bentuk tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mungkin bisa dilakukan. Kalau dia harus ditegakkan lagi kan susah. Ya. Ya kalau dia misalnya bisa dapat pemaafan dari ini mah dia berusaha untuk menebus. Ya tadi misalnya hitungan 5 miliar misalnya. Dia berusaha untuk membayarkan uang 5 miliar. Ya. Kalau dia nggak sanggup ya berdasarkan kesepakatan paling lebih Allahu a'lam bishawab. Ya Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik. Jazakallahu khairan barakum jami'an. Ya insyaallah kalau masih ada hal yang perlu ditanyakan nanti coba kita ya mungkin di waktu yang lain bisa kita kaji atau di luar kajian mungkin kita bisa bahas ya. Semoga Allah mudahkan. Saya akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.